Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday ya. Hari ini gue membawakan sebuah hands-on ya untuk sebuah laptop yang ini sih banyak yang nunggu sih pasti sih. Tapi ya kita lihat dah, intro dulu aja deh. GeForce G14 ya, ini sebuah laptop yang kalau untuk ukuran 14 inci dan laptop gaming itu tuh salah satu yang paling populer tahun lalu. Bahkan 2 tahun yang lalu pas kita masih di kantor kedua ya. Seinget gua tuh kita bikin 2 reviewnya. Jadi waktu itu ada satu yang nggak ada lampunya, yang satu ada lampunya. Itu aja rebutan anak kantor ya. Dan memang itu saking populernya emang sering goib gitu barangnya karena selalu habis. Karena harganya tuh menarik banget. Dia pakai Ryzen 7 5800H. Seinget gue ya, 5800H apa HS gitu. Habis itu pakai 1650 Ti, harga itu cuma 23 juta. Dan kalau untuk ngomongin performa main game sama ngedit, itu udah sangat-sangat mencukupi gitu. Pada tahun itu gitu, 1650 Ti untuk main game, ya bisa lah lo settingan medium high ya. Terus lo bisa dapat 40-50 FPS gitu, atau 50 FPS above bahkan untuk game-game yang lama gitu ya. Bahkan lo main Cyberpunk tuh masih bisa, lo sempat bikin kontennya, itu walaupun ya diturunkan seturun-turunnya, walaupun itu yang dibuat demo tuh emang SKU G14 yang paling bawah ya, bukan yang paling atasnya ya. Dan bahkan kalau untuk ngedit ya, itu Detektif Aldo, editornya si Peto, dia pakai G14 yang versi Alan Walker, itu dia pakai Ryzen 9 5900H. 5900HS apa HX ya? Ya adalah nanti gue kasih lihat. Nah itu dia aja pakai itu untuk ngedit Detektif Aldo yang sebegitu ribetnya gitu editannya. Dan hari ini gue kedatangan sebuah G14 versi terbaru ya, yang udah pakai AMD Ryzen 6000 series ya. Dari depan mah sekilas sama-sama aja gitu. Tapi kalau lo perhatiin, ininya tuh yang titik-titik ini, yang nyala nih. Ini kalau gue nyalain, ini nyala nih dia nih. Nah, kelihatan kan? Ini tuh semakin kecil, jadi semakin detail. Makin banyak LED-nya, nah kan? Tuh udah nyala. Itu baru di belakangnya aja. Yang memang ya LED ini lumayan bikin ini ya, orang nengok gitu karena memang sangat-sangat menyala gitu. Lalu pindah nih ke depan ya. Bagian layar dia udah pakai 16:10 untuk tinggi layarnya. Touchpadnya udah jadi gede. Ini yang paling gue sering bacotin nih masalah touchpad nih. Karena G14 itu udah 2 seri 2 tahun. Dan dua-duanya tuh kecil gitu touchpadnya dan ganggu buat gue. Dan sekarang dia udah ganti, touchpadnya udah jadi gede, dan ini bahannya kaca, jadi ini halus dan juga presisi, udah pasti presisi. Cuman enak aja gitu buat dipakai. Dan dulu G14 yang sebelumnya, kalau lu ingat, atau lu mungkin sekarang pakai ya, itu tuh keyboardnya nggak enak. Keyboardnya tuh kayak pengen tactile tapi enggak, jatuhnya jadi kayak membran tapi alot gitu. Karena keyboardnya tuh gue nggak tahu kenapa sih begitu, tapi memang nggak ada masalah di lini lain, cuman di G14 doang. Setelah dia keluarin M16 itu udah jadi lebih bagus. Setelah dia melakukan banyak perubahan di desain VivoBook, ZenBook segala macam, ROG-nya juga kebagian. Nah, di tahun ini keyboardnya tuh udah enak sekarang. Ini keyboard enak banget. Asli, enak banget. Keyboardnya tuh mirip keyboardnya ZenBook Pro. Gue udah coba ZenBook 14X OLED-nya. Itu tuh keyboardnya enak banget. Tactile ya emang enak aja gitu. Emang keyboard laptop harusnya begitu gitu. Terus dari yang banyak saya keluhkan ya, gue kan sering ngeluh ya kalau nge-review laptop ya. Yang paling parah dari G14 adalah gak ada webcam. Itu parah gitu. Karena kayak Jordi gitu, dia kan sekarang daily driver dia pakai G14 yang 2020. Itu dia kagak ada webcamnya, jadi sering nyolong webcam anak-anak ya kan. Dan sekarang udah ada webcamnya. Nggak cuma webcam doang, dia udah ada Windows Hello yang pakai IR kamera, infrared kamera. Dan udah lengkap lah, tapi memang yang dihilangkan itu fingerprintnya, tapi memang nggak terlalu kepake sih buat gue. Karena kalau Windows Hello yang kamera jauh lebih enak gitu. Dari banyak hal yang di-improve sama Asus, yang paling gue suka tuh improvementnya tentu di layar. Karena ya selain dia udah jadi 16:10, tentu layarnya jadi lebih terang. Karena tahun lalu itu tuh cuma 350 nits, bahkan di SKU tertingginya yang QHD. Dan sekarang dia udah naik kelas, jadi 450 nits. Yang dimana itu bisa lo pakai di ruangan terbuka gitu. Karena kalau yang sebelumnya tuh hampir nggak kelihatan kalau lo bener-bener di bawah matahari terik gitu ya. Kalau ini udah gue tes, gue bawa keluar gitu, gue sambil melakukan kegiatan gue sehari-hari ya, yaitu merokok dan juga ngopi di teras gitu. Gue bisa kerja dengan nyaman di laptop ini. Dan untuk bagian port sendiri, nggak ada yang berubah dari si laptop ini ya. Semuanya sama, dari sisi sebelah sini tuh ada 2 USB Type A, 1 USB Type C, dan 1 micro USB. Seingat gue ini micro USB
belum ada di 2020, dia muncul di 2021 dan sekarang di 2022 desainnya agak mencekung ke dalam dikit, nggak terlalu flat banget. Dan di sebelah kirinya itu ada power apa yang namanya? Power jack, nggak tahu apaan. Ada HDMI full size, terus ada USB Type-C lagi dan juga headphone jack. Dan di sini itu semua udah pakai USB Type-C-nya terlebihnya ya. Itu udah pakai protokol USB 4. Walaupun di sini belum di-enable karena ini engineering sample. Ini bener-bener engineering sample. Bukan engineering sample yang kayak ya kita masih kurang ini. Enggak, ini beneran engineering sample. Jadi banyak yang belum aktif gitu kayak driver si USB-nya. Jadi masih kebaca USB Gen 3. Dan kalau dari si USB-nya sih ya itu doang sih yang berubah. Dia ganti protokol aja gitu. Dari segi fisik pun ya jadi lebih flat aja, jauh lebih streamline gitu desainnya, lebih sleek, jauh lebih sleek. Dan lebih banyak material aluminium. Ya sejauh gue pegang sih gue nggak nemu plastik ya, kecuali di sebelah sini. Di sini plastik, tapi pas kita pegang di sini, ini metal part lagi nih. Di sini plastik. Nah, yang plastik tuh itu aja. Sisanya sini samping semua aluminium, atas aluminium, semuanya aluminium. Dan laptop ini karena dia pakai yang AMD seri 6000, itu dia udah pakai AMD Advantage. Jadi dia dibekalin Ryzen 7 6800H sama Radeon 6700S. Karena nih AMD Advantage, kayak yang kemarin di video AMD CES itu gue bikin laptop AMD Advantage tuh kedepannya bakal pakai MUX switch yang sempat gue tanyain juga ke orang AMD karena memang akan menambah performa gamingnya karena nggak perlu nyolok ke external display gitu. Karena kan selama ini kita juga nggak pernah benchmark laptop yang dicolok ke external display. Sebenarnya kalau lu colok tuh ada perbedaan FPS tuh sekitar 5% dan kasus terparahnya tuh ada laptop yang nggak bisa gue sebutkan brandnya tentunya. Itu tuh sampai 15% perbedaan FPS-nya. Dan di sini dia udah pakai MUX switch yang kayaknya ya. Soalnya setahu gue MUX switch tuh lumayan mahal ya. Jadi pas diimpang ke sini tuh jadi lumayan ada cost-nya. Tapi memang karena ini engineering sample, gue nggak bisa nyobain smart shift-nya si AMD karena drivernya masih konflik lah sama beberapa game baru. Yang bisa jalan itu cuman RDR2. Cyberpunk tuh gue coba itu udah langsung mental. Assassin's Creed Valhalla juga gue langsung mental. Cuma RDR2 doang yang bisa gue coba. Tapi kalau MUX switch hybridnya gue nyalain, itu langsung ditendang juga gue. Dan memang drivernya belum optimize. Itu kenapa gue bilang ini engineering sample. Memang nggak sesiap itu barangnya. Jadi yang gue bisa tes itu cuman si produktivitasnya aja. Dan karena ini engineering sample gue jadi bukan fokus membenchmarknya, gue malah mengkulik-kulik kesalahan ini laptop gitu ya. Yang gue temukan ya ROG Armoury-nya masih belum support fan-nya, jadi jalan di 50%. Itu sempet jadi problem gue pas ngebenchmark. Jadi gue kira ini laptop kenapa lemot gitu kan, tapi kok kipasnya nggak nyala. Pas gue main game sih lancar gitu, cuman emang rada panas. Ternyata emang kipasnya cuman sampai di 40-50%. Setelah gue benerin full throttle, kipasnya baru beres. Dan di laptop ini sebenarnya dia kalau lu buat idle doang harusnya tuh ada di 40 derajat. Gue nggak tahu kenapa pas saat idle itu gue suka ngelihat CPU-nya agak throttling tuh suhunya. Di 40, dia tuh bisa nyentuh 45, bahkan paling parahnya bisa 55. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma ngeliatin desktop Windows doang. Dan itu mungkin, ya bukan mungkin sih, emang pasti karena engineering sample sih. Karena idle aja nggak stabil gitu. Pas di benchmark pun dia langsung naik suhunya ke 96. Mungkin angka final benchmarknya yang nanti bakal berbeda. Karena ini gue kasih lihat, ini benchmark yang udah gue tes ya di laptop ini. Memang angkanya nggak sebegitu menariknya gitu. Walaupun bisa dibilang kompetitif. Untuk ukuran segini dengan performa segitu memang itu udah kenceng banget gitu. Tapi kalau gue lihat harusnya sih bisa lebih dari itu karena pas gue ngerunning Cinebench R20 sama R23 itu gue running 5-10 kali suhunya tuh nge-stuck di 96 sampai 97. Yang menurut gue harusnya nggak segitu. Mungkin ada beberapa isu di power management atau di mananya gue nggak tahu karena gue nggak bisa tes sedalam itu karena gue baru megangin laptop ini kayak 36 jam gue pegang laptop ini dan gue belum bisa ngetes baterainya juga. Tapi memang dari segi produktivitas yang bisa gue bilang laptop ini tuh kembali lagi memang sangat kompetitif secara performa dan ukurannya. Karena ini ada masalah di software, jadi gue nggak bisa mengharapkan yang butuh optimalisasi software gitu. Karena kalau lu lihat di Puget Bench yang gue kasih lihat ini, kalau yang kekuatan brute force gitu ya, emang kekuatan kuli yang dibutuhkan kayak Photoshop, poinnya tuh tinggi banget. Itu bahkan lebih kenceng dari MacBook Pro M1 Max yang harganya tuh bisa 4 kali lipat dari laptop ini kalau harganya mirip sama yang tahun lalu ya. Emang kalau pure brute force aja emang kenceng banget. Tapi kalau lu lihat di Premiere Pro yang membutuhkan optimize di segi encoding dan segala macam, lu bisa lihat itu performanya
untuk gue sih nggak masuk akal karena di Photoshopnya kenceng, kenapa di Premiere-nya nggak sebegitu perform. Namun kalau memang deduksi gue benar ya, kalau performanya seharusnya 1,7 kali lipat dari yang seharusnya kalau di Premiere, dan juga benchmarknya harusnya sesuai lah dengan angkanya gitu. Kalau ini kan lo bisa lihat agak rendah ya dan nggak konsisten gitu di beberapa aplikasi. Ya gue rasa sih harusnya kalau memang udah se-optimize itu, ini laptop luar biasa ya. Ini AMD dan juga Asus tuh kayak ngedesainnya tuh sambil gandengan tangan gitu. Karena pas gue buka, itu cooling capacity-nya tuh, ini yang desain sakit jiwa gitu. Berapa hari dia tidak tidur untuk mendesain cooling di laptop ini. Karena nanti gue kasih lihat ya, ini tuh laptop yang sangat-sangat, sangat sophisticated gitu coolingnya nih ya. Ini udah gue copot semua bautnya. Dan ini Asus membuat sesuatu yang menarik ya di sini ya. Yaitu, kan lu susah ya kadang ya, udah ngebuka semua baut dan harus ngebuka cover tuh ribet ya. Jadi mereka tuh kayak ngebuat ada sistem baut yang sangat unik. Jadi kalau lu buka ini ada semua baut ini semua normal kecuali baut di ujung ini. Jadi kalau lu udah buka dan udah sampai ada suara klak, case-nya tuh ngangkat. Nah, jadi lu tinggal angkat gini doang. Jadi kasus yang paling sering kalau emang desainnya rapat gitu adalah si penyangganya tuh suka patah kalau lu paksain. Nah, di sini udah dipermudah sama si Asus. Jadi dia diangkatin gitu sama bautnya. Dan memang sangat membantu untuk gue karena kalau gue harus pakai metal prying, gue takutnya besinya tuh jadi serbuk dan bikin laptopnya jadi bermasalah ya kan. Dan kalau pakai plastik gak kuat gitu. Dan ini udah dibantu dengan sangat mudah. Jadi gue bisa buka pakai tangan. Cuman ini pasti gue speed up ya. Ini udah gue buka. Ini udah terpisah ya. Si Asus tuh jadi bikin case si backplate-nya itu jadi hybrid. Jadi yang di bawah ini semuanya nge-insulate thermalnya, tapi yang bagian atas ini tuh semua metal part. Jadi dia hybrid. Ada plastik, ada besi juga. Jadi ini tuh fungsinya itu sebagai buat nyebar panasnya. Dan di sini tuh lu bisa lihat ada copper sheet untuk ngeratain panasnya. Jadi kalau seandainya memang lu pakai aplikasi yang memang CPU heavy gitu, atau CPU bound. Nah, kan yang panas pasti di sebelah sini doang. Tapi nanti sama si copper sheet-nya itu disebar juga ke samping. Jadi untuk coolingnya pun jadi lebih baik gitu. Kayak lu main game yang panas GPU doang, ya sebaliknya gitu. Dan memang ini sebenarnya gue nggak pernah lihat ya di desain cooling di laptop yang pakai ini ya. Walaupun ini terlihat simple, tapi ini sangat berguna untuk meratakan panasnya. Belakangnya, gue nggak tahu ini final product akan begini atau tidak ya. Atau ini engineering sample aja, tapi ini worth to look. Gokil. Ada gambarnya, biasanya hitam doang. Menurut gue ini sangat menarik karena dia ada ngasih lihat ya. Ini di sini GPU-nya, di sini CPU-nya, di sini ada biasanya sih ini di sini VRAM, di sini VRM. Ya kan, di sini VRM, terus ada ya ini sedikit template lah. Dan ini bukan stiker ya. Ini tuh vapor chamber aluminium, copper dilipat, diisi air, terus di laser ini. Effort menurut gua. Karena nggak masuk akal untuk effort bikin kayak gini, ribet gitu. Dan secara cooling ini heat pipe terbanyak dan vapor chamber terluas yang pernah gua lihat. Karena ini semuanya vapor chamber. Biasanya kan ada insulen gitu kan, material yang buat nge-insulate panasnya gitu. Dan ini nggak ada, ini vapor chamber, dan semuanya ini menghantarkan panas gitu. Sampai ini heat pipe yang keluar cuma satu, tapi kalau lu lihat dari samping tuh sebenarnya ada banyak di bawahnya nyambung gitu. Dan menurut gue ini salah satu desain cooling yang paling niat dari Asus. Makanya dia tuh banggain banget desain coolingnya di sini. Dan ini G14 yang ini udah pakai liquid metal karena menurut gue perlu. Kalau nggak lumayan anget ya. Dan di sini gue nggak tahu nih final produknya bakal begini atau enggak, tapi seenggaknya ini nice touch lah. Ini sebuah detail yang sebenarnya nggak perlu, tapi ini nice touch lah untuk AMD lah, untuk laptop AMD. Maksud gue untuk laptop Asus gitu. Dan di sini lu bisa nambah RAM biasa, expandable. Di sini SSD, tapi di sini SSD masih Gen 3 karena ini IS. Dan untuk RAM sendiri, good luck untuk nyari DDR5. Dan so far sih laptopnya segitu aja ya dari performa yang gue kasih lihat dan untuk produktivitas yang bisa dia kerjakan gitu. Dan kalau untuk ngomongin main game sendiri, Valorant bisa, cuman karena suhunya mentok ke 96,
nge-crash. RDR lancar, dan gue dapat di atas 50-60 fps, itu di optimize preset. Dan kalau ngomongin game-game AAA baru, gue nggak bisa tes, ketendang terus. Gue rasa masih ada isu di drivernya. Dan dari gue sih hands on segitu aja, karena memang itu doang yang bisa gue bahas. Sebenarnya kita bisa bahas satu laptop lagi, abangnya, dari vendor sebelah gitu. Nah, cuman gue nggak bisa sebutin angkanya, nggak asik. Gatal gitu mulut. Tapi ya segitu aja, lu tungguin aja. Gue nggak tahu ini bakal naik video duluan gue atau Sony duluan. Sony itu pegang M16, gue pegang G14, dan gue nggak tahu yang mana duluan. Pokoknya mah, lu lihat aja sendiri dah lebih menarik kemana. Pokoknya mah menurut gue ini kalau emang final produknya bisa lebih kencang dari ini aja udah menarik gitu. Dan kita tinggal tunggu harga aja dari Asus. Ini berapa duit. So segitu ya dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday. Follow Instagram pribadi gue di @wi_nko. Ya segitu aja. Bye bye guys.